this YouTube channel. Oke, jadi selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan membawakan materi ILM yaitu mengenal cardistry. Jadi pertama, apa sih itu cardistry? Jadi cardistry itu adalah seni manipulasi artistik dari Katuremi untuk menciptakan tampilan yang memukau dan memikat mata. Nah, seperti itu ada sejarah dari cardistry. Nah, teknik mengolah kartu ini atau yang biasa disebut juga dengan flourish ya. Flourish ini berawal dari sulap kartu, di mana pesulap biasanya akan melakukan sebuah flourish untuk meningkatkan beberapa momen dari trik sulap yang sedang dilakukannya. Nah, ketika sehingga ilusinya sudah selesai dilakukan, maka penonton akan merasa lebih terpukau terhadap ilusi yang sudah dilakukan oleh pesulap tadi. Nah, sebenarnya yang memisahkan cardistry dari sulap ini, kalau sulap kan dia lebih fokus kepada ilusinya ya dan menipu penonton. Tetapi kalau cardistry ini dia lebih fokus kepada estetika dari pergerakan kartu ketika melakukan sebuah flourish ini sendiri. Selanjutnya ada ini ya, Dan and Dave Buck. Mereka adalah salah satu tokoh pionir dalam perkembangan cardistry. Nah, mereka ini merupakan salah satu tokoh yang memisahkan dari seni flourish itu sendiri yang ada di sulap menjadi seninya tersendiri. Nah, pada awalnya ini, ketika mereka memisahkan flourish ini sendiri menjadi suatu seninya sendiri, cardistry itu pun namanya masih belum ada ya. Jadi mereka benar-benar tokoh pionir utama dari perkembangan cardistry. Nah, selanjutnya ada perkembangan dari pergerakan flourish cardistry. Nah, awal-awalnya ini tuh dia baru pengelolaan kartu dengan pemotongan atau yang biasa disebut dengan cut kartu ya, cut biasa. Nah, seiring berjalannya waktu, makin banyak flourish yang diciptakan. Nah, biasanya itu flourish yang diciptakan ini menghasilkan sebuah tampilan atau biasa disebut juga dengan display. Nah, bisa lihat yang di tengah itu kan ada display yang menghasilkan sebuah tampilan seperti itu ya, yang sangat pastinya memikat mata. Nah, selanjutnya ketika beriringnya waktu juga terus berkembang dan makin banyaknya pergerakan yang dibuat, atau flourish yang dibuat, nah maka mereka ini saling menggabungkan kedua hal tersebut, yaitu menghasilkan sebuah display di pertengahan cut yang sedang dilakukan. Contohnya ada seperti gambar yang terakhir yang di paling kanan. Nah, selanjutnya ada contoh beberapa gerakan cardistry yang paling terkenal. Yang pertama itu ada spring ya. Jadi ke spring ini deck kartunya ini ditekan menggunakan satu tangan sehingga akan terlepas dari secara satu persatu ke tangan yang lain. Nah, selanjutnya ada fan. Nah, fan ini kartunya ini dipisah secara merata ya dalam bentuk melingkar dalam satu gerakan yang mulus sehingga menghasilkan bentuk yang seperti kipas atau fan kan. Nah, yang terakhir ada the worm. Nah, the worm ini merupakan flourish yang menghasilkan sebuah display tadi ya. Nah, untuk the worm ini sendiri merupakan flourish yang diciptakan oleh Dan and Dave Buck tadi ya. Sehingga bisa dilihat dari flourish ini sendiri kenapa mereka disebut sebagai salah satu tokoh pionir dalam perkembangan cardistry. Nah, selanjutnya itu ada kartu yang digunakan untuk cardistry. Nah, sebenarnya kartu yang digunakan itu bisa menggunakan kartu apa saja, tetapi pada umumnya menggunakan kartu yang berukuran kartu remi. Nah, kartu reminya ini pun juga ada berbeda-beda macamnya ya. Pertama ya ada kartu remi biasa, yang biasa itu bisa dibeli di warung atau di Indomaret, di Alfamart. Selanjutnya itu ada kartu remi custom. Nah, kartu remi custom ini merupakan kartu remi yang didesain oleh orang-orang yang ada di komunitas cardistry. Nah, biasanya desainnya ini memiliki tujuan untuk mengkomplement flourish dari gerakan cardistry tersebut. Sehingga ketika kita melakukan cardistry menggunakan kartu custom ini, gerakan flourish dan juga desain kartunya akan saling mengkomplement satu sama lain untuk menghasilkan sesuatu yang sangat estetik dan sangat memikat mata. Nah, yang terakhir itu ada kartu khusus cardistry. Nah, kalau bisa dilihat kan di dua contoh sebelumnya itu ada bagian depan dari kartunya itu kan ada nilainya ya, seperti 5 diamond atau as cup. Nah, untuk kartu khusus cardistry ini pada bagian depan kartunya itu dia tidak ada nilai, tapi hanya desain aja. Nah, desainnya ini pun sama untuk di setiap kartunya itu. Jadi kartu ini tidak bisa digunakan untuk bermain ya karena tidak ada nilainya. Ya, biasanya kartu ini digunakan untuk cardistry saja karena desain depannya ini pun juga akan membantu estetika ketika melakukan cardistry seperti biasanya. Nah, selanjutnya ada
representasi kardistri dalam media populer. Nah, ini ada 2 contoh saya masukkan, ada karakter Gambit dari X-Men dan juga ada film Now You See Me. Nah, walaupun kedua media ini lebih fokus kepada sulap ya, tetapi sulap dan kardistri ini tentu saja memiliki overlap ya. Nah, ini adalah salah satu contoh overlap dari kedua sulap dan juga kardistri tersebut. Nah, selanjutnya ada juga komunitas kardistri. Kardistri ini memiliki komunitas yang hidup dan terus berkembang di seluruh dunia. Nah, orang-orang yang ada di komunitas kardistri ini, mereka saling berbagi ide dan berkolaborasi satu sama lain. Kolaborasi ininya itu bisa dalam membuat sebuah flourish atau gerakan baru, atau juga dalam bentuk membuat desain kartu baru gitu ya. Nah, pada contoh gambar ini ada contoh gambar yang saya berikan tuh ada gambar dari Kardistikon tahun 2023. Nah, Kardistikon ini merupakan sebuah konvensi kardistri yang biasanya diadakan di setiap tahunnya. Nah, orang-orang yang mengikuti konvensi ini biasanya bisa dari ratusan sampai ribuan. Nah, pada gambar ini bisa dilihat ya, orang-orang sedang berkumpul dan saling melakukan kardistri satu sama lain, saling berbagi-bagi ide, saling menampilkan gerakan yang sedang dibuatnya untuk berkolaborasi untuk. Nah, selanjutnya ada contoh videonya. Sebenarnya kalau dari dilihat tadi itu, kardistri kalau cuma dilihat dari foto aja tidak tidak bisa terlalu terasa ya. Sebenarnya harus dilihat videonya untuk lebih terasa lagi. Nah, ini saya akan putar videonya. Ada video singkat ya. Nah, itulah contoh video dari kardistri ya. Nah, baik,
Sekian materi dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Andreas atas materinya. Mungkin kita lanjut aja langsung ke penanggap ya. Mungkin yang pertama boleh silakan Kak Sabri Kurniadi. Iya, selamat pagi semuanya. Eh, terima kasih Mas Andreas sudah bawa materi tentang industri ya. Eh, Unik materinya unik karena satu hal yang baru tentang kartu itu juga ada seninya gitu, seni bermain kartu. Nah sebelumnya yang saya ketahui tentang kartu itu ya tentang kartu remi ya, main 4-2 kalau namanya di 4-2. Nah cuman ini kan apa namanya, kalau kita karena kita baru mengenal istilah cardistry ini kan seperti apa, seni bermain kartu yang kayaknya yang ditinggalkan oleh pesulap nih yang baru, apa namanya, yang kita sering lihat itu kan pesulap ya, seakan-akan cardistry itu adalah pesulap gitu, orang-orang yang bisa memainkan trik sulap gitu, dengan kecepatan tangan atau kelihayan menipu mata gitu ya. Nah kira-kira kalau pertanyaan dari saya nih, kira-kira cardistry ini kan sepertinya seni yang bisa dipelajari ya, ada komunitasnya ya. Nah kira-kira step untuk menjadi seorang cardistry itu ada nggak ya permainannya, mungkin apa dulu yang dikuasai, seperti mungkin dari melipat kartu terus kemudian bisa punya apa namanya, punya kecepatan tangan sehingga bisa bermain, menyusun kartu gitu, atau seperti apa gitu, ada step-stepnya yang standar standar khusus di orang arbitri itu gitu. Ini aja. Baik, sebenarnya untuk memulainya ini sih tidak terlalu sulit ya, tentu saja ada tahap-tahapnya. Untuk belajarnya ini pun bisa ada banyak gitu tutorial yang ada di YouTube, karena memang komunitasnya sudah cukup besar ya. Nah, dari tahap-tahapnya paling sih saya bilang kalau paling pertama tuh dari teknik memegang kartunya ya. Ini saya ada contoh kan ada kartu. Nah, biasa tuh dipegangnya seperti ini. Jadi ada grip-gripnya sendiri gitu. Yang tadi saya contohkan ini, yang seperti ini. Nah, ini contohnya adalah dealer grip ya, atau pegangan dealer gitu. Nah, dari grip-grip ini sendiri pun mungkin dari biasanya sih paling pertama mempelajari cut dulu ya, cut kartu. Yang paling simpel mungkin dari cut satu tangan namanya Charlier cut seperti ini, seperti itu. Itu paling simpelnya. Nah, dari situ pun ini merupakan basic-basicnya ya. Nah, tentu saja dari basic-basicnya ini akan saling di kombinasi-kombinasi untuk menciptakan sebuah untuk melakukan flourish-flourish yang lainnya, seperti itu sih. Apakah sudah cukup jelas? Oke, itu menarik ya. Kalau saya cukup jelas karena kalau saya baca itu ada yang cukup jelas yang terjadi seperti yang dari ini ya. Mulai pegangan dulu ya. Oke, selanjutnya ada Kak David Valentino. Iya, oke. Menurut aku sih materi yang dibawakan oleh Kak Andreas ini sih menarik ya, karena unik juga sih. Saya setuju sama penangkap yang tadi. Karena bahas cardistry, aku juga pernah tertarik buat nyoba cardistry ini. Nah, cuman abis itu sampai sekarang udah nggak pernah lagi gitu. Nah, dulu juga aku kayak tahu kayak cara-cara teknik, kayak membuat fan gitu-gitu. Nah, jadi tanggapan aku ya mungkin bagus sih materinya. Mungkin itu aja. Belum ada suaranya ya, Kak? Iya. Sebentar, lagi dicoba sama Mbak Elsa. Iya, oke. Oke, kalau sekarang? Iya, sudah ada, Kak. Oke, terima kasih ya untuk materinya yang sebenarnya saya juga baru pertama kali ngelihat
dan tahu namanya cardistry ini. Cuman mau tanya aja sih, gimana sih kalau misalkan kita sebagai pemula kalau mau belajar itu seperti apa, dan caranya yang paling mudah banget untuk memainkan kartu itu gimana? Itu aja. Terima kasih. Baik, ya untuk belajarnya sih kalau dari saya sendiri ya, saya dulu belajarnya mengikuti tutorial di YouTube aja gitu. Ya pastinya awal-awal kan pasti emang rada kaku kan gerakan tangan, pasti ya itu pasti sih saya awal juga kaku. Tapi ya terus dilatih aja pasti ntar lama-lama juga ini sendiri lancar sendiri. Di YouTube tuh ada kok, cari aja yang untuk pemula atau mungkin kalau misalnya ini tertarik dengan satu gerakan, kalau mau langsung belajar gerakan itu juga bisa saja, tapi kalau dari belum mengerti sama sekali pastinya kan lebih sulit ya. Mungkin seperti itu aja sih. Soalnya di YouTube juga sudah banyak. Saya juga belajar dari YouTube dulu. Gitu. Aku dong, Andreas, coba dong mainin cardistry-nya. Katanya kan kamu kayaknya cukup bisa ya, gitu udah belajar. Coba dong, kita mau lihat nih live-nya gimana. Silakan. Aduh, ini saya sebenarnya udah lama nggak ini sih. Jadi mungkin akan berantakan ya. Yang paling Sebentar. gampang aja untuk pemula. Coba kita mau lihat sih. Sebentar, mungkin filternya matiin dulu. Ntar filternya nggak tahu matiin di mana. Mungkin ntar ya. Dari ini sih, dari spring tadi kan. Berantakan ya. Bentar. Di ini spring. Terus ada gerakan ini. Wis, mantap. Seperti itu. Berarti nanti bisa bikin X-List Got Talent ya? Seperti itu mungkin. Wih, keren. Apakah cukup, Kak? Cukup. Thank you ya. Okay. Keren. Thank you. Udah sih itu aja, Wen. Iya, Andreas join community-nya. Saya ngikut di komunitasnya dulu sih di Instagram biasanya. Kalau bisa dibilang cardistry mungkin yang jago lah di Indonesia gitu, yang mungkin ternama gitu. Mungkin kayak Deddy Corbuzier dia juga bisa main gitu kan. Sebenarnya kepo aja gitu. Saya udah agak lupa namanya kalau nggak salah. Tapi ada akunnya kalau nggak salah itu namanya nama akunnya Indocardist deh. Coba saya cek lagi dulu ya. Itu dia komunitas cardistry di Indonesia yang paling besar, itu nama akun Instagramnya Indocardist. Ya, Indocardist di Instagram. Di situ banyak mereka highlight komunitas cardistry di Indonesia seperti itu.